bulan ini kita khusus bicara connected with His Word atau terkoneksi dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dan saya mau mulai bulan ini dengan bersahabat dengan Allah, terkoneksi dengan Tuhan sebagai sahabatnya Allah. Yesus adalah firman hidup dan dia adalah firman yang menyertai kehidupan kita. Kalau Immanuel dikatakan Allah beserta dengan kita, Roh Kudus ada di dalam kita dan firman-Nya berjalan bersama dengan kita, Yesus berjalan bersama dengan kita dan makanya kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, bersahabat dengan Allah. Tuhan dikenal bukan cuma sebagai raja di atas segala raja. Alkitab mencatat banyak koneksi Tuhan dengan manusia. Bukan cuma sekedar sebagai hakim yang adil. Tapi juga bukan cuma sekedar sebagai juru selamat. Bukan cuma sekedar sebagai Bapa yang baik. Puji Tuhan, itu semua adalah atribut yang Tuhan taruhkan dalam hubungannya dengan kita sebagai manusia. Namun ada satu yang perlu kita juga dalamin sama-sama dan pelajari sama-sama bahwa Tuhan juga adalah sahabat kita. Sahabat yang baik, sahabat yang gak pernah merugikan, sahabat yang gak pernah take it for granted buat kita, sahabat yang gak pernah ninggalin, sahabat yang selalu berjalan bersama dengan kita, sahabat karib. Dia bisa menjadi sahabat kita dan dia mau menjadi sahabat kita. Alkitab banyak mencatat tokoh, saudara. Musa dikatakan dia bicara berhadapan muka dengan Tuhan. Wow, saya gak kebayang saudara bagaimana kalau kita bisa ngobrol sama Tuhan itu seperti berhadapan muka. Musa begitu close to God, begitu dekat sama Tuhan. Sehingga dikatakan dia berbicara muka dengan muka, berhadapan muka dengan Tuhan. Daud, a man after God's own heart. Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dia juga punya hubungan relasional yang begitu dekat sama Tuhan. Sehingga disebut seorang yang sangat dekat dengan hatinya Tuhan. Dan hari ini kita mau coba belajar mengenai Abraham. Abraham adalah seorang yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi juga dia disebut sebagai orang percaya yang pada akhirnya disebut sahabatnya Allah. Sahabatnya Tuhan. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, saudara, kalau kita bayangkan bagaimana mungkin saya bisa bersahabat dengan Tuhan ya. Bagaimana mungkin kita manusia biasa bisa bersahabat dan terkoneksi dengan yang ilahi yang gak kelihatan. Dengan sesuatu yang lebih besar bahkan dari kita yang jauh sekali yang kita gak bisa bayangkan sebelumnya. Mana mungkin bisa kita bergaul dengan sesuatu yang abstrak sepertinya gitu saudara. Gak jelas gitu kehadirannya seperti apa juga kita gak terlalu ngerti. Karena banyak orang yang merasakan kehadiran Tuhan itu kalau bulu kuduknya berdiri. Itu bukan cuma Tuhan yang hadir, karena setan hadir juga bulu kuduknya berdiri kan saudara. Gitu ya. Jadi seperti apa kita bersahabat dengan Tuhan gitu. Nah saya mendapatkan satu analogi yang sangat bagus sekali ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah mengagumi dan ingin membuka satu hubungan persahabatan dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya udah lihat, yang saya udah pelajari saudara. Gerejanya maju luar biasa, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Hamba Tuhan ini menjadi orang yang luar biasa dalam pelayanannya. Dan hikmatnya luar biasa. Saya mau, aduh Tuhan, andaikan saya bisa terkoneksi dengan dia. Gimana caranya, tapi saya gak ngerti saudara. Gak tahu, saya ikutin Instagramnya, saya ikutin. Waktu itu masih ada Twitter, saya ikutin Twitternya, perkataannya saya ikutin. Saya serap baik-baik, saya renungkan baik-baik. Dan saya ikutin apa yang dia sedang kerjakan, bagaimana gerejanya, bagaimana kehidupan keluarganya, dan lain sebagainya. Saya coba lihat, saya coba pelajarin, saya coba ngintip dari jauh, berusaha untuk bisa menjadi sahabatnya. Berusaha untuk bisa terkoneksi dengan dia. Berusaha untuk bisa nyambung sama dia dan akhirnya dia bisa menjadi sahabat saya juga gitu. Sampai pada akhirnya ketika saya udah follow lama, saya udah ikutin lama. Sampai pada akhirnya saudara, saya juga begitu terkejut dan kaget. Satu saat di mana saya komen tentang apa yang terjadi dalam fotonya itu. Lalu saya komentar, saudara, saya berikan komen. Lalu dia kasih like dan ketika dia kasih like, dia buka saudara. Dia buka Instagramnya pada saat itu untuk saya bisa masuk. Artinya dia terima saya sebagai followernya dan dia follow saya. Dan waktu dia follow saya kaget banget karena dia juga kasih jempol begitu sama saya. Wah, berarti udah terbuka nih. Lalu saya coba chat dia sedikit aja. Hai pastor, saya cuma gitu doang. Hai pastor. Terus tiba-tiba dia balas, hai Rif. Wow, di situ saya deng gitu. Kayaknya
Ini yang saya tunggu-tunggu. Bisa ketemu sama orang yang saya kagumi, bisa ketemu sama orang yang saya hormati luar biasa. Dan saya mau belajar dari dia, saya mau terkoneksi dengan dia. Dia buka aksesnya buat saya. Dan demikian sebenarnya dengan Tuhan. Tuhan tuh mau buka aksesnya buat kita untuk dia jadi sahabat kita. Saudara gak terlalu excited ya kayaknya. Dia buka akses buat kita. Tuhan alam semesta, pemilik alam semesta. Yang buka aksesnya, you are welcome. Jadi sahabat saya. Nah jadinya masalah adalah manusia gak terlalu excited untuk jadi sahabatnya Tuhan. Saya lebih suka jadi sahabat konglomerat, saya lebih suka jadi sahabat orang ini, sahabat orang itu. Tapi untuk jadi sahabatnya Tuhan, tergantung dari manusia yang sekarang. Karena dia buka aksesnya buat kita. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 bilang, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu gitu. Jadi tergantung kita sekarang, apakah kita mau mendekat kepada dia, apakah kita mau samperin dia, apakah kita mau membuka juga diri kita untuk dia masuk dalam hidup kita sebagai sahabat kita. Karena kalau kita masuk dan mendekat kepadanya, dia akan mendekat kepada kita. Jadi pertanyaannya adalah sehaus apa kita? Serindu apa kita untuk jadi sahabatnya Tuhan? Atau cuma sekedar menjadi ya udah dari jauh aja lah, saya nggak usah terlalu deket-deket amat, ntar kalau saya deket-deket amat sama dia, ntar dia kecewain saya gitu. Wah itu pasti orang yang sering dikecewain. Ya ntar kalau saya begini, begitu. Enggak, Tuhan itu akan menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Kalau kita mau terbuka buat dia. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saudara. Jadi Tuhan itu memulai ciptaan segala sesuatunya dan tempatkan manusia di Taman Eden. Itu sebenarnya dimulai dengan persahabatan. Enggak dimulai dengan agama, saudara. Enggak ada agama di Taman Eden, enggak ada liturgi gimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kehidupan Adam dan Hawa pada awalnya bersama dengan Tuhan itu kehidupan relasional, bukan kehidupan transaksional. Bukan kehidupan yang agamawi, tapi kehidupan yang hubungan yang dibangun sebagai sahabat antara Tuhan dengan manusia. Itu yang Tuhan mau. Itu yang harusnya terjadi sejak awal itu rancangan Tuhan seperti itu. Jadi tujuan kenapa manusia diciptakan adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk terkoneksi dengan Tuhan, untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Gak ada yang lain saudara, itu aja. Tuhan mau supaya kita di dalam dunia ini menikmati suasana sorga, tapi sementara dalam dunia ini, itu yang Tuhan mau. Dia ada bersama dengan kita. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa manusia berontak terhadap Tuhan, manusia melanggar firman Tuhan, dan manusia justru melarikan diri dari hadirat Tuhan, sehingga manusia keluar dari radarnya Tuhan. Mereka udah gak mau lagi tinggal bersama dengan Tuhan karena keinginan pribadi mereka. Kita tahu dosa memisahkan, dosa separate antara God dengan manusia, Tuhan dengan manusia. Dosalah yang memisahkannya. Ada firman Tuhan katakan, Tuhan tuh gak cukup, dia gak tuli, dia bisa dengar kita. Tapi yang menghalangi dia bisa dengar kita tuh dosa kita yang menghalangi. Tangannya gak kurang panjang untuk menolong, tapi yang membuat dia sulit untuk bisa menolong kita karena ada dosa yang menghalangi. Jadi dosa itulah yang akhirnya memisahkan kita dari Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan itu jadi tergores sehingga terjadilah perseteruan instead of persahabatan. Jadi seharusnya pertemanan kenapa jadi musuh? Makanya dikatakan kalau manusia bersahabat dengan dunia ini, mengikuti semua yang dunia ini ajarkan, maka manusia menempatkan diri sebagai musuhnya Allah. Itu yang Yakobus bilang. Jadi sangat jelas bahwa manusia sendiri yang memilih untuk jauh dari Tuhan dan gak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Gak mau lagi bersahabat dengan Tuhan. Tetapi kita mengerti, manusia tetap membutuhkan di dalam hatinya ada sesuatu yang kosong, yang gak bisa diisi oleh apapun juga dan terus mencari, gak pernah puas kalau belum dapat. Itu apa? Hal-hal yang ilahi. Karena manusia itu manusia ilahi sebetulnya. Manusia roh. Cuman dibungkusnya pakai daging. Tapi sebetulnya kalau daging ini gak ada rohnya mati. Makanya roh itulah yang manusia butuhkan. Hubungan dengan roh. Roh kepada roh. Spirit to spirit. Itu hubungan yang seharusnya terjadi. Tapi manusia gak mampu untuk itu. Gak bisa lagi ngembaliin hubungan manusia dengan Tuhan pakai cara manusia. Begitu manusia memulai dengan cara manusia, lahirlah agama. Lahirlah cara-cara manusia bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan. Lahirlah cara-cara yang harus dibuat oleh manusia untuk sampai kepada Tuhan. Tapi apakah mungkin bisa sampai kepada Tuhan kalau dengan cara manusia? Nggak mungkin. Perbuatan baik manusia katanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Semua yang hebat dari manusia untuk bisa menyenangkan Tuhan, sogokan-sogokan buat Tuhan. Itu nggak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri nggak berinisiasi untuk datang kepada manusia. Kalau Tuhan sendiri nggak membukakan pintu seperti tadi, dia bukakan aksesnya lagi buat kita manusia untuk kita bisa terhubung lagi dengan dia. Nggak bisa.
Manusia nggak bisa tembus aksesnya Tuhan kalau Tuhan tutup diri. Tapi begitu Tuhan buka dirinya, manusia punya kesempatan untuk balik kepada Dia. What a good news. Itu berita baik, saudara. Dan buat saudara-saudara yang sedang mencari pada hari-hari ini, kemana saya bisa mencari Tuhan? Kemana saya bisa ketemu sama kebahagiaan yang sejati dalam hidup saya, dalam roh saya. Yang memuaskan saya seutuhnya. Bukan apa yang ada dalam dunia ini, tapi apa yang ada dalam saya. Dan itu Tuhan yang bisa menjawab. Kalau manusia dan saudara di antara saudara pada saat ini, pada pagi hari ini ada yang sedang mencari kemana saya bisa dapatkan itu. Ada berita baik buat kita. Tuhan udah buka pintu buat saudara. Tuhan udah buka tangannya lebar buat kita. You are welcome. Silahkan datang. Selamat datang. You are invited. Mau gak jadi sahabat Tuhan? Nah itu pertanyaannya saudara. Manusia ini mencoba untuk caranya sendiri dengan cara sendiri untuk mencapai Tuhan. Tapi gak mungkin bisa. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini, buka pintu. Sehingga kita bisa ketemu lagi sama Bapa di sorga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Roma 5 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru bermusuhan dengan Tuhan. Itu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus yang menjadi korban. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Yesus inilah kita telah menerima pendamaian itu. Ya dengan kata lain, gak bisa damai sama Tuhan, gak bisa jadi sahabat Allah tanpa inisiasi dari Allah sendiri. Dan inisiatif yang dilakukan adalah Yesus Kristus datang dalam dunia, dia bukakan pintunya. Waktu dia mati di atas kayu salib, itu bait suci yang katanya hordengnya itu tebal luar biasa, saudara, gak bisa ditembus. Maksudnya gak bisa ditembus dengan cara-cara manusia karena itu akan berdosa. Tapi dengan sendirinya tirai itu robek dari atas ke bawah, saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, terbuka dan akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah kembali bisa dipulihkan. Ada perdamaian di situ. Makanya saudara, Tuhan tuh mau jadi sahabat saudara dan saya. Siapa yang mau jadi sahabatnya Allah katakan yes. Saya sih mau sih saudara. Saya mau jadi sahabatnya Tuhan. Saudara bisa bayangin sahabat Tuhan. Yesus sendiri memberikan pernyataannya. Yesus sendiri yang memberikan pernyataannya. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu, apa saudara? Sahabat. Aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hubungan persahabatan ini kan luar biasa. Saudara bangga gak kalau jalan gitu sama orang yang punya apa, yang punya jabatan, yang punya prestasi dalam dunia itu sudah jalan sama-sama gitu ya. Dengan jalan berdua aja bangganya luar biasa. Ngeliatin orang lain kan. Betul apa enggak saudara? Kita wah sih keren banget nih jalan sama si ini. Apalagi begitu dia buka mulutnya. Terus ngomong sama saudara-saudara gini. Hai, Pendeta Arif, sahabat saya. Gila. Saya tadi pagi bersaksi. Natal tahun berapa gitu yang ada di GOR. Itu saya waktu itu ketua panitia. Sebogor saudara. Kebanggaannya adalah begini, ini sedikit ya. Sombong. Sedikit. Jadi yang kata apa namanya kata sambutan itu waktu itu masih Pak Bima sebagai wali kota kan. Ya, silakan Pak Bima gitu ya. Terus dia naik. Kan biasa sebutin si ini sebutin. Dan buat sahabat saya Pendeta Arif Multi. Wow, siapa waktu itu ya? Kalau nggak salah Darren yang bilang, wih Atio hebat lo, Pak Bima aja bilang sahabatnya katanya. Saudara, sorry to say ya, sorry Pak Bima. Disebut sahabat orang besar gitu, disebut sahabat yang luar biasa. Nah sekarang kalau Tuhan bilang, you are my friend. Bangga gak sih? Saya gak tahu sebangga apa saudara kalau Tuhan bilang, Kur, kamu sahabat saya kata Tuhan. Sebangga apa saudara? Biasa aja. Tapi seharusnya kan kita bangga kan saudara. Kalau Tuhan sendiri bilang kamu sahabatku. Dan luar biasa kalau menurut saya. Tuhan itu sengaja memang mau jadi sahabat kita. Nggak ada yang lain. Pokoknya dia mau jadi sahabat kita. Udah itu. Dibuktikan dari mana?
Keluaran, kalau kita buka dalam Keluaran pasal 34 ayat 14, Tuhan tuh mau banget jadi sahabat kita sampai dia gak mau kehilangan kita. Dia mau hati kita tuh sama dia gitu. Sebab janganlah kamu sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dia gak mau, pokoknya kamu mesti sama saya gitu. Saking dia tuh mau memiliki kita, bukannya obsesif ya. Tapi karena memang Tuhan adalah Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang rawat kita, Tuhan yang jaga hidup kita, Tuhan yang punya masa depan. Dia yang rancangkan rancangan semua yang baik buat kita dan dia mau kita jadi sahabatnya gitu. Saya kurang semangat kali ya. Kayaknya saudara kurang gimana gitu. Banggalah jadi sahabatnya Tuhan. Karena dia sendiri mau jadi sahabat kita. Karena dia sendiri membuka akses mau jadi sahabat kita. Dan dia gak mau kita dimiliki oleh yang lain. Dia gak mau ada Allah lain yang mengganggu kita, yang membawa hati kita jauh dari dia. Saking dia mau kita tuh jadi sahabat sejatinya. Jadi teman baiknya gitu. Tuhan mau jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya karena aku ini cemburuan kata Tuhan. Aku gak mau ada orang yang seperti itu. Sudah perhatikan kalau, saya gak tahu ya, mungkin ini bisa terjadi. Kalau suami istri udah biasa. Tapi kalau pertemanan gitu, kalau sampai kita temenan terus kita biasa hang out sama dia nih ya. Terus tiba-tiba dia gak mau lagi hang out sama kita, dia hang out sama yang lain. Yang kita gak terlalu suka sama orang itu. Tapi teman kita dekat sama situ, cemburu gak saudara? Saya gak tahu ya, ada yang jawab cemburu ya. Oh kenapa dia jadi sama, kok lu jadi main sama dia sih? Kok lu jadi ngumpul-ngumpul sama dia sih? Kita gak suka cara dia seperti ini, kok lu jadi ikutan sama dia? Sudah ngerti maksud saya? Seperti itulah Tuhan, kok lu mau ikutan sama setan sih? Kau mau ikutan sama kuasa kegelapan sih? Kau mau ikutan sama hal yang negatif? Kenapa? Aku ini cemburu, aku mau kamu jadi sahabat. Kau nih yang ada di sini loh, posisinya bukan di situ. Tuhan tuh cemburu, saudara. Saking dia mau jadi sahabat kita. Hubungan persahabatan ini juga gak didasari oleh sogokan, nyogok. Saudara kalau punya teman gitu ya, kalau lagi makan pura-pura gak mau makan. Enggak, gue masih kenyang gitu. Lu aja makan. Begitu makan, masakannya datang, enak tuh kayaknya, boleh juga cobain. Saudara kalau 10 orang makan dia gak makan, dia cobain satu, dia kenyang, dia gak usah bayar. Saudara kalau ketemu orang kayak begini, mau temenan gak sama dia? Rasanya lu ikut-ikutan lu pasti gak mau bayar lu. Kan gitu kan saudara. Sudah ngerti maksud saya? Jadi seringkali dalam persahabatan tuh orang take it for granted karena mau dapetin sesuatu dari kita. Saudara suka gak kalau pergaulan seperti itu? Take it for granted dalam hubungannya dengan kita gitu. Ada yang dia maksudkan, ada yang dia mau cari, ada yang dia mau dapatkan. Jadi kalau dia gak dapetin itu ya ditinggalin kita gitu loh. Gak mungkin persahabatan seperti itu. Tuhan gak mau juga persahabatan seperti itu. Cuman gara-gara nih ya, kita kasih sama Tuhan, nanti dia kasih lebih, kan ada firmannya. Berilah maka kamu akan diberi. Kamu beri sedikit, kamu akan menuai lebih banyak lagi katanya. Kamu kasih 1 jadi 100. Wah kita ngasih 1 sama Tuhan dengan pikiran nih, jadi sahabat Tuhan nih kasih 1, gue dapat 1000. Tapi itu yang dimau. Tuhan gak mau seperti itu. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 bilang apa? Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi bukannya Tuhan gak suka sama korban bakarannya, ya itu korban bakaran yang harum. Kalau hubungannya sama Tuhan bagus. Tapi kalau cuma mempersembahkan korban hanya untuk sogok Tuhan supaya saya selamat, itu bukan hubungan yang bagus, itu bukan hubungan yang relasional, itu hubungan yang transaksional. Saya kasih sama Tuhan ini, tolong selamatin saya. Saya ikut kebaktian hari ini supaya Tuhan berkatin saya. Saya ikut live group seperti ini, saya baca Alkitab supaya nanti rezekinya nambah lomplok kepada saya. Hari ini saya semakin diberkati dengan semua berkat-berkat yang akan datang kalau saya udah dekat sama Tuhan. Kalau saya udah cari Tuhan. Tapi itu transaksional, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Persahabatan yang dia mau adalah pure dari cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan. Sudah bersama dengan saya? Jadi Tuhan mau supaya dia jadi sahabat kita. Pertanyaannya balik lagi, maukah kita jadi sahabatnya Tuhan? Kalau dia udah buka aksesnya buat kita, kenapa kita nggak masuk dalam akses itu dan menjadi sahabatnya? Jangan-jangan saudara, orang yang nggak mau bersahabat dengan Tuhan karena dia nggak kenal Tuhan. Nggak kenal siapa Tuhan.
Kalau saya belum terlalu kenal sama seseorang, lalu dia mau bersahabat dengan saya jaga jarak dulu, tunggu dulu. Saya nggak tahu siapa dia. Ada orang-orang yang telepon, cuma nomor telepon, nggak ada namanya. Berarti ini orang saya nggak kenal nih. Oh jangan-jangan ntar dia lagi mau nawarin apa nih gitu. Atau ntar dia mau apa nih. Saya nggak akan angkat telepon itu karena saya nggak kenal. Nah kemungkinan besar kalau kita nggak mau jadi sahabat Tuhan, karena kemungkinan besar kita nggak kenal Tuhan. Coba belajar kenal Tuhan. Coba belajar tahu isi hatinya. Selama 1 tahun ini kita akan belajar terkoneksi dengan dia. Kita belajar apa yang maksud. Tuhan mau jadi sahabat saya, kenapa? Tuhan yang punya segala sesuatu mau mencurahkan isi hatinya, mau mencurahkan pikirannya, mau mencurahkan semua yang bisa dia curahkan buat kita selama kapasitas kita cukup. Dia mau kasih semua sama kita. Kenapa kita nggak mau jadi sahabatnya? Dia mau memberikan cintanya, dia mau memberikan perhatiannya, dia mau memberikan sayangnya kepada kita. Kenapa kita nggak mau terima? Kemungkinan besar karena kita nggak kenal dia. Mari belajar mengenal Tuhan dan dia mau menjadi sahabat kita. Aksesnya terbuka. Buat semua orang, nggak cuma sekedar buat pemimpin rohani, nggak cuma sekedar buat tokoh agama. No. Buat semua orang yang mau percaya kepadanya, dia kasih jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin saudara. Aku jalannya. Kalau kamu mau terkoneksi, aku jalannya kata Yesus. Kamu akan jadi sahabat Allah. Ada 5 hal bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Dan saya belajar ini dari kehidupan sehari-hari aja sih saudara. Bersama dengan teman-teman tentu saja. Bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah sama seperti kalau kita membangun hidup. Persahabatan dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Yang pertama saya mau saudara catat ini baik-baik. Yang pertama kalau kita menjadi sahabat Allah, jadikan Allah di atas segalanya. God is above all. Tuhan yang di atas segalanya. Sekali lagi, jangan bandingkan Tuhan dengan keluarga kita. Karena Tuhan harusnya ada di atas keluarga kita. Jangan bandingkan Tuhan dengan pelayanan kita. Karena Tuhan harusnya ada di atas pelayanan kita. Jangan bandingkan Tuhan dengan pekerjaan kita. Dengan harta kita, dengan aset kita. Karena Tuhan harus ada di atasnya. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Kalau pelayanan dengan keluarga, saudara diharuskan untuk membandingkan yang mana duluan, family is priority. Keluarga harus jadi prioritas. Buat apa pelayanannya bagus, keluarganya berantakan. Buat apa pekerjaannya maju, tapi hubungannya sama anaknya nggak beres. Hubungan sama pasangan suami istrinya nggak beres. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kebahagiaan dalam dunia ini kalau kita kehilangan yang justru menjadi sumber kebahagiaan kita itu di keluarga kita. Buat apa itu kita dapatkan semua yang di luar. Kita kalau dibandingkan itu, family harus priority. Tapi Tuhan ada di atas semuanya. Makanya ada banyak orang yang berpikir bahwa melayani Tuhan itu sama dengan, pelayanan itu sama dengan Tuhannya. Pelayanan itu bukan Tuhan. Betul, saudara. Keluarga juga bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan dia harus ada di atas semuanya. Waktu saya hidup berkeluarga, Tuhan ada di atasnya. Waktu saya hidup dalam pelayanan, Tuhan yang memerintah di atasnya. Waktu saya bekerja, Tuhan yang memerintah di atasnya. Tuhan yang menjadi raja di atasnya. God is above all. Kalau kita tempatkan Tuhan sebagai God is above all. Tuhan di atas segalanya. Itu kita sedang membuka hubungan juga. Saya mau katakan bahwa Tuhan, saya mau jadi sahabatmu. Karena engkau ada di atas segalanya. Abraham kalau kita belajar sudah. Kejadian 12 ayat yang ke-8, Abraham yang Alkitab mencatat begini. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya, rumah, keluarga, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara baca dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 12, 13, 14. Kemanapun Abraham pergi dan berpindah kemah, dia selalu setelah membangun kemahnya, dia gak lupa mendirikan mezbah buat Tuhan. Artinya apa? Dalam setiap apa yang dia kerjakan, harus ada mezbah Tuhan di situ. Tuhan harus jadi Tuhan di situ. Tuhan harus berkuasa di situ. Saudara, rasanya ini praktikal sekali buat kita. Kalau kita pindahan rumah misalnya, sebelum kita tinggalin rumah itu lebih lama, ada bagusnya kita housewarming, dibilang itu ngangetin rumah. Ngapain ngangetin rumah sih sebetulnya? Sebenarnya kita sedang mengundang hadirat Tuhan ada di rumah kita. Jadi selalu menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang harusnya jadi nomor 1 di dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita buka usaha baru misalnya, ucapan syukur. Katakan sama Tuhan, Bapak
undang teman-teman live group saudara, kita doa yuk bareng-bareng di sini. Tolong supaya doakan tempat ini. Bukan cuma buat tempat ini jadi berkat aja, bukan. Biar tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan jadi raja. Itu penting saudara. Waktu kita mulai sekolah, waktu kita mulai kuliah. Nomor satu yang dipikirkan, waktu kita mulai bekerja, masuk dalam tempat pekerjaan kita. Pikirkan nomor satu, Tuhan harus bertahta di atas pendidikan saya. Tuhan harus bertahta di atas pekerjaan saya. Tuhan mesbahnya harus ada di dalam kehidupan saya. Tuhan yang harus jadi nomor satu dari semuanya. Jangan, gini saudara. Ada banyak orang berpikir Tuhan nomor satu itu kalau Tuhan bentuknya ada. Makanya ditanam di rumah. Taruh di atas, di atas. Kata-katanya hilang. Ambang rumah itu apa namanya? Kusennya rumah. Taruh di situ, tempel. Saudara, saya tidak sedang mengolok-olok apapun kepercayaan orang ya, bukan itu maksud saya. Itu menandakan apa? Orang mau menaruh percaya kepada satu kekuatan yang bisa melindungi, betul apa enggak saudara? Ya kan? Oh, saya tanam di belakang nih supaya pintu belakangnya nggak terbuka, jadi berkat masuk stop. Tanam di belakang. Oh, taruh di depan nih supaya pintunya terbuka terus, jadi depan terbuka, belakang ketutup. Sebenarnya mau ngapain saudara? Minta pertolongan dari yang ilahi kan? Kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak berkuasa untuk nahan. Sekarang Tuhan bilang begini, kalau kamu mau jadi sahabat saya menjadi Tuhan kamu, taruh saya nomor satu, I'll take care everything. Ngapain lagi pakai yang lain? Tuhan di atas segalanya. Taruh Tuhan yang jadi nomor satu, taruh Tuhan seperti Abraham, taruh Tuhan dimanapun saudara melangkah, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, mesbah Tuhan harus ada di sana karena dia sahabat kita. Dia yang akan menjadi our protector, dia akan menjadi pelindung buat kita, dia akan menjadi penolong buat kita, dia akan meluputkan kita. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mendahulukan Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhanmu itu pasti akan ditambahkan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah jadi kalau Tuhan ada di atas segalanya, kita tuh taruh Tuhan yang paling nomor satu. Jadi saudara kalau bangga dengan sesuatu, ya saya bangga dengan sesuatu, saya pasti ngomongin. Saya bangga dengan teman saya ini. Wih, gue baru dapet teman baru loh, ini teman gila benar. Dia hebat banget, canggih banget, dia bisa begini, dia bisa begitu. Saya pasti cerita tentang dia. Siapa yang kita banggakan? Yeremia 29 ayat yang ke-13 bilang begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Jadi aksesnya terbuka buat kamu sekarang, kalau kamu mencari aku. Lalu kamu akan berbangga tentang aku. Yeremia 9 ayat 23 bilang begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Oh gue pinter nih, megah. Tunggu dulu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan suka kalau kita menjadi sahabatnya, kita bermegah. Itu bermegah di dalam Tuhan. Bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bukan karena kita kaya. Bukan karena kita bijaksana. Bukan karena kita punya titel yang hebat. Bukan karena kita punya jabatan yang tinggi. Kita, ya manusia boleh bermegah dengan itu semua. Tapi yang paling aku sukai kata Tuhan, kalau kamu bermegah karena kamu mengenal aku. Aku bisa dibanggakan. Aku bisa menjadi sahabat yang bisa membuat kamu proud, membuat kamu bersuka cita, membuat kamu kuat, membuat kamu bahagia. Aku akan menjadi sahabat yang seperti itu. Yang pertama saudara, God is above all. Jadikan Tuhan di atas segalanya. Amin. Yang kedua, kalau kita mau jadi sahabat yang baik, sahabat Tuhan yang baik, berikan waktu untuk Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk sahabat kita itu menunjukkan seberapa dalam hubungan kita dengan mereka. Dan yang menjadi masalah sekarang adalah seringkali kita sibuk dengan waktu kita sehingga kita sibuk dengan diri kita sehingga kita gak punya waktu buat teman-teman kita. Kita gak punya waktu buat orang yang dekat sama kita. Sama dengan Tuhan juga sama. Seperti persahabatan pada umumnya sebetulnya saudara. Kita menyediakan waktu, kita menginvestasi waktu untuk membangun sebuah persahabatan.
Persahabatan gak bisa dimulai hanya dengan diem. Kalau lagi pacaran. Terus diem-dieman. Kalau ketemu nanyanya cuma satu. Udah makan belum? Udah gak ada lagi pertanyaan lain. Terus besok-besok ketemu lagi. Hari ini kemana? Ke Ekalos. Oh, ya udah. Terus diam lagi. Terus lihat-lihatan. Terbangun gak persahabatan? Gak mungkin persahabatan bisa terbangun karena kita sediakan waktu untuk bisa bersama-sama, untuk bisa ngobrol, investasikan waktu kita. Saudara, makanya kenapa firman Tuhan bilang begini. Mazmur 46 ayat yang 10 bilang begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kamu gak akan pernah bisa tahu Tuhan kalau kamu gak diem. Sibuk kayak begitu ketemu itu. Gue di sini, tunggu. Nggak punya waktu untuk bisa bersama-sama. Saudara, kalau lagi ngobrol berdua gitu, kalau lagi ngobrol sama orang, terus saudara suka gak? Kita lagi ngobrol, lagi seru-seru, terus orang itu main handphone terus ini. Lu dengerin gua gak? Dengerin. Terus mainin handphone terus. Artinya apa? Sibuk sendiri dengan dirinya sendiri. Kira-kira saudara suka gak? Kalau sedang dalam pergaulan seperti itu, terus kira-kira ada orang yang repot sendiri, main sendiri, kerja sendiri, pokoknya segala sesuatunya, pokoknya sepertinya nggak ada orang di situ. Kehadiran kita di dalam sebuah persahabatan, kehadiran kita di dalam sebuah pertemanan itu karena kita siapin waktu khusus buat dia. Kita siapin waktu janjian sama dia, ketemu sama dia. Demikian juga dengan Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat yang ke-7 bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kamu gak mungkin bisa ngobrol, kamu gak mungkin bisa interaksi, kamu gak mungkin bisa tukar pikiran kalau kamu gak punya waktu. Pertanyaannya sekarang kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan mau jadi sahabat kita loh, dia siapin waktu buat kita. Pertanyaannya kita siapin waktu buat Tuhan gak? Seberapa banyak kita siapin waktu buat Tuhan? Saya gak tahu waktu saudara bersama dengan Tuhan seperti apa, saya punya waktu saya pribadi dengan Tuhan. Dan itu harus didisiplin setiap hari, entah pagi, biasanya saya pagi. Tapi mungkin ada yang siang, mungkin ada yang sore, mungkin ada yang malam, mungkin ada yang jam 12 malam. Karena saya dengar karena ada orang kalau gak jam 12 malam pintu surganya belum terbuka. Whatever sih, terserah, tapi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita siapin waktu, itu intinya. Bagaimana kita siapin waktu buat Tuhan? Ada gak waktu buat Tuhan? Saya yakin kalau khususnya orang-orang yang masih pacaran. Lu gak ada waktu buat gue ya. Ya udah, berarti kita gak bisa lanjut hubungan ini. Karena kayaknya lu waktunya sendiri-sendiri aja deh. Ya udah mendingan kita gak usah. Tapi kalau udah nikah, itu udah gak boleh kayak begitu saudara. Lu gak punya waktu ya, baik. Kita cari yang lain. Gak bisa juga kayak begitu, bukan itu maksudnya. Harus siapkan waktu saudara. Kalau kita mau ngebangun sebuah hubungan, gak bisa lepas dari waktu yang kita berikan. Bagaimana kita berikan waktu gak buat Tuhan? Saya mau saudara kita mulai membuat sebuah komitmen pada hari ini. Selama tahun ini, buat komitmen untuk menyediakan waktu buat Tuhan. So simple. Siapin waktu ya buat Tuhan. Saya yakin kalau kita spend time with God ya, setiap saat kita ada waktu buat Tuhan, kita banyak dapat inspirasi-inspirasi yang baru. Itu betul. Saya membiasakan diri sebelum pandemik itu saya punya waktu saudara. Dan sekarang waktunya jadi berubah. Tapi saya punya waktu sebelum pandemik itu saya biasa menyendiri di satu villa, di satu tempat. Itu satu harian doa puasa di situ dan gak bawa makanan, gak bawa apa-apa, cuma bawa air aja. Terus saya cuma bawa laptop, saya cuma bawa Alkitab, itu aja udah. Tapi begitu banyak hal yang Tuhan singkapkan, ada begitu banyak hal yang justru membuat kekuatan itu ada di situ. Kesibukan kita yang menyebabkan kita gak punya waktu lagi buat Tuhan. Apa yang menjadi kesibukan saudara? Oh iya, kita semua sibuk dengan pekerjaan. Oh iya, kita sibuk semua dengan schedule-schedule yang ada. Dan itu yang membuat kita gak bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita gak bisa siapin waktu khusus buat Tuhan. Siapkan waktu buat Tuhan. Kalau kita mau membangun hubungan dengan Dia. Tuhan bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Yang ketiga, poin saya yang ketiga. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, nah ini pertanyaannya. Apakah Allah ada di ring satu kita? Apakah Allah ada di ring satu kita? Ring satu tuh sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ini orang-orang yang memang waktunya
saya akan siapin lebih banyak buat orang-orang di ring 1. Yang di ring 2 nggak terlalu banyak, yang di ring 3 apalagi ring 10. Itu yang terakhir. Karena kita memang harus jaga jarak. Karena memang kita mesti punya jarak, kita mesti punya dengan siapa. Kalau enggak kita nggak akan pernah punya waktu saudara untuk semua orang. Nggak pernah bisa punya waktu untuk semua orang. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di ring 1 kita, maka Tuhan yang prioritas buat kita. Dan Tuhan selalu mau jadikan kita nih di ring 1-nya Tuhan loh. Karena Tuhan tuh ajaib kan, dia luar biasa dengan waktunya. Jadi dia bisa taruh saudara dan saya, masing-masing kita di ring 1-nya dia. Kapanpun kita mau datang kepada dia, dia tersedia buat kita. Kapan saudara mau datang sama Tuhan, dia selalu terbuka buat kita. Kapanpun. Makanya kita tuh jadi ring 1-nya Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita jadikan Tuhan ring 1-nya kita? Kalau kita jadikan Tuhan ring 1-nya kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, yang akan menjadi cerita kita, yang akan menjadi pengalaman kita, nomor 1 kita ceritain itu ada di ring 1 kita. Saya selalu excited kalau dapetin sesuatu yang baru gitu. Entah berita yang baru, entah visi yang baru, saya pasti akan bicara kepada ring 1 dulu nomor 1. Itu udah pasti. Orang-orang yang paling dekat sama saya yang pasti tahu duluan nomor 1. Bukan yang lain. Makanya kita punya ring 1, tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tahu duluan dari kita, apa Tuhan tahu dari orang lain tentang kita? Kita mau belajar saudara, saya mau kita sama-sama belajar pada hari ini. Bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam ring 1-nya kita. Tuhan mengarahkan kepada kita. Ini yang hebatnya. Kalau Tuhan jadi ring 1 kita, kita jadi ring 1-nya Tuhan. Maka apapun yang Tuhan punya, dia akan berkata dan bicara buat kita. Ini yang hebat. Kejadian 18 ayat yang 17. Abraham, saudara. Ini mengenai Abraham. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, itu Tuhan sepertinya bertanya dalam dirinya seperti, iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Bisa begitu loh saudara. Saya kasih tahu jangan ya sama Abraham ya. Karena dia kan sahabat saya. Dia ring 1-nya saya. Jadi Abraham dikasih tahu sama Tuhan bahwa aku akan hukum Sodom dan Gomora. Bla 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 bla. Lalu Abraham ngobrol sama Tuhan. Chit-chat sama Tuhan. Karena ring 1 kan. Tuhan kalau ada 100 orang jangan ini. Enggak, saya enggak akan hukum. Diturunin lagi. Tuhan kalau ada 50 orang jangan. Turun lagi, Tuhan kalau ada 10 orang, udah nggak akan dihukum. Jadi tawar-tawaran terus. Saudara. Ini bisa ngobrol sama Tuhan, artinya Tuhan itu dekat banget sama dia. Dan Tuhan memberitahukan apa-apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita mengenai masa depan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-15 bilang gini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat gak saudara, kalau kita jadi ring 1-nya Tuhan, Tuhan kasih visi first hand buat kita. Tuhan kasih sesuatu yang jelas buat kita, itu menjadi tangan pertama yang kita akan terima dari Tuhan. Saya begitu bangga kalau saya bisa dengar sesuatu dari Tuhan yang pertama. Kalau bisa, Tuhan, kalau memang saya sedang memimpin keluarga saya dengar dulu dari Tuhan untuk saya bisa aplikasikan dalam keluarga saya. Kalau ini saya mimpin dalam sebuah gereja di tempat ini, saya dengar dari Tuhan duluan, saya akan bagikan ini buat teman-teman saya, buat hamba-hamba Tuhan yang lain, buat jemaat Tuhan yang lain. Saya mau dengar dari Tuhan kalau saya jadi ring 1-nya Tuhan. Saudara, kalau saudara kerja di kantor, Tuhan bisa kasih tahu saudara ide-ide apa yang fresh untuk bisa membangun pekerjaan saudara, membangun perusahaan saudara. Kalau saudara ada di ring 1-nya Tuhan, dia gak akan sembunyikan apapun dari kita karena dia sahabat kita. Saudara mau gak? Tergantung dari kita. Nomor 4. Satu lagi, masih ada 2 saudara. Satu lagi, nomor 4. Kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, yuk sering ngobrol dengan Allah. Sering-sering ngobrol sama Tuhan. Masih sering ngobrol gak sama Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ayat terpendek di seluruh Alkitab, tetaplah berdoa. Tapi ini ayat yang sangat powerful. Bahasa Inggrisnya bilang pray without ceasing. Berdoa gak henti-hentinya, terus menerus berdoa. Saudara kalau kita sebagai teman ya, kalau kita temenan gitu, saudara betah gak ngobrol sama teman-teman? Yang ngantuk katakan amin. Oke. Saudara kira-kira senang gak kalau kita ngobrol sama teman-teman gitu? Dalam kekristenan kita diajar, doa itu gak cuma dipakein waktu.
Kalau teman-teman di Muslim, mereka ada 5 waktu ya. Waktu ini ada 5 waktu, 1 hari. Tapi kalau dalam kekristenan, nggak dikasih waktunya, itu terserah mau kapan aja. Dan berdoanya nggak berhenti-berhenti. Itu yang luar biasa, kita suka ngobrol sama teman kalau mereka teman baik kita. Kita suka ngobrol karena mereka teman-teman yang memang satu frekuensi sama kita. Terima kasih. Bisa enak banget gitu. Saya suka perhatiin ya. Saya nggak tahu sudah suka perhatiin nggak. Kalau lagi seneng ngobrol nih, wih gila, udah jam 1:30 pagi gitu. Oh nggak ada, oke. Wih udah jam 8 malam, udah jam 9 malam, udah mesti pulang nih. Pulang kan, udah beres ya, kita ngobrol udah beres ya. Dah yuk keluar ya. Begitu keluar sampai depan pintu ngobrol lagi. Sampai depan pintu udah ngobrol kan, masuk mobil kan. Begitu masuk mobil, buka kaca. Hei lu ngobrol lagi. Itu yang terjadi kan saudara. Jadi kayaknya susah banget untuk bisa goodbye, itu susah banget. Karena apa? Gue masih pengen ngobrol gitu. So, saya nggak tahu dengan Tuhan kita seperti itu atau enggak ya. Jangan-jangan kalau sama Tuhan, nggak beres-beres loh. Kapan beresnya nih? Seringkali begitu saudara. Nah kalau agama itu ya begitu. Kita bersahabatnya karena transaksional. Waktu yang saya kasih 1,5 jam ya. Di luar itu cukup. Saya mau perlu yang lain soalnya. Loh bagaimana dengan waktu kita dengan Tuhan? Saya nggak bilang di gereja ya. Gereja kita pakai waktu memang. Tapi bagaimana dengan hari-hari kita sehari-hari gitu? Apakah kita batasin ngobrol sama Tuhan? Apakah kita jaga ngobrol sama Tuhan tuh jangan sampai lewat waktu gitu? Atau malah kita bisa lost di dalam obrolan kita sama Tuhan? Buat saya itu merupakan hal yang luar biasa. Saudara kalau, saya nggak tahu ya bagaimana dengan saudara. Tapi memang kalau kita udah masuk ke dalam hadirat Tuhan dan ngobrol, awalnya aja itu yang berat. Karena kita kan mesti fokus gitu ya. Tapi begitu kita udah masuk terus ngobrol, kita baca firman Tuhan terus ngerenungin. Kayaknya ngobrol itu enak banget. Bisa nggak beres-beres loh saudara. Dan itu benar, tapi ada kekuatan di dalam obrolan itu. Bukan obrolan yang kosong, tapi obrolan yang membangun. Bukan obrolan yang pada akhirnya ngomongin kemana-mana yang negatif, tapi justru memberikan inspirasi baru buat kita. Dan kita lebih ngerti apa yang harus kita lakukan. Ngobrol lah sama Tuhan. Makanya Paulus bilang Filipi 3 ayat 10 yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus mau kenal Tuhan lebih daripada apapun, makanya dia bilang jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Hanya dengan ngobrol sama Tuhan kita bisa semakin akrab dengan Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan. Simple, tapi kita perlu lakukan. Terakhir saya tutup dengan nomor 5. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Percaya kepada Allah dalam segala keadaan. Trust is the heart core dari semua hubungan. Trust, rasa percaya. Berani gak kita taruh percaya kita kepada Tuhan? Berani gak kita taruh percaya kita kepada rencananya? Kalau dia sahabat kita, dia Tuhan kita, ya dia raja kita. Kita harus dengar kepada raja. Tapi in the same time dia juga adalah sahabat kita. Mau gak kita percaya kepada dia yang memegang masa depan kita, yang memegang kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan baik. Maksudnya gak mungkin jahat buat saya. Kejadian-kejadian yang saya alami ini pasti punya maksud Tuhan yang ujungnya adalah untuk kebaikan. Berani gak kita percaya kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu? Abraham ketika dia berusia 75 tahun dia dapat visi dari Tuhan dan dapat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Melalui keturunanmu kamu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham 75 tahun, Sarah 80 tahun, mandul. Gak bisa punya anak. Gak ada indung telurnya kira-kira gitu saudara. Terus gimana? Abraham pun kalau dicek hari ini mungkin juga lemah mungkin. Spermanya atau apapun itu. Tapi memang gak bisa punya anak saudara. 75 tahun dan 60 tahun. Udah mati haid. Nah, waktu Abraham dengar itu, kenapa dia disebut sebagai bapak orang percaya dan kenapa dia disebut sahabat Allah? Karena dia mempercayai perkataan Tuhan. 75 tahun menerima janji Tuhan dan dia begitu percaya. Dan dia jalanin selama 25 tahun sampai dia dapat anak di usia 100 tahun. Berarti Sarah di usia 85 tahun. Baru punya anak itu saudara. Tapi kan selama 25 tahun itu kan mereka harus mencoba. Karena anak dalam kandungannya Sarah berbeda dengan anak dalam kandungannya Maria, ibunya Yesus. Itu dari Roh Kudus. Tapi ini kan harus pertemuan antara Abraham dengan
Sarah istrinya. Beberapa waktu yang lalu saya baru dapat kebenaran ini. Lucu juga sih saudara. Tapi mungkin ada yang protes, ya gak apa-apa kalau sudah mau protes. Tapi 75 tahun berhubungan seks, itu beda sama Umar 25 tahun. 75 tahun tuh begitu ngelihat aja. Yang masih muda jangan ketawa. Belum ngerasain nanti. Ya kita yang muda-muda belum ngerasain sih. Tapi kalau udah 75 tahun hubungan seks. Yang udah 60 tahun, saya coba tanya beberapa orang sambil iseng-iseng gitu ya. Gimana kalau hubungan seks sama istri seperti apa? Ini udah dewasa semua ya. Epin jangan denger lu Pin. Tutup lu sebentar, tutup lu. Kan masih hubungan seks baru bisa punya anak kan? Nah ini Sarah juga udah mati haid gitu. Ya ada orang yang bilang katanya, tapi kan umur-umur yang dulu-dulu kan orangnya sampai 100 tahun tuh masih kuat, masih gagah. Iyalah oke lah. Tapi kalau kita ingat sekarang 75 tahun tuh gimana? Saya berpikir mungkin Abraham push up 50 kali sehari gitu. Supaya kekal lagi gitu, supaya kuat lagi gitu, supaya bisa. Gimana caranya saudara? Tapi itu beriman dan kalau saya hitung 25 tahun itu 9.125 hari. Udah gak ada lagi dipotong masa haid, karena Sarah udah gak haid. Jadi 9.125 hari mencoba terus. Sampai pada akhirnya 25 tahun, Tuhan bilang kamu punya anak di tahun ini. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena percaya, kalau bukan karena trust kepada Tuhan dan perkataannya, gak mungkin Abraham akan coba lagi. Gak mungkin soalnya, mustahil. Saya gak tahu seberapa mustahil hidup saudara hari ini, seberapa mustahil usaha yang sedang saudara lakukan hari ini, seberapa mustahil sebuah keadaan yang saudara sedang alami hari ini. Kalau saudara percaya Tuhan adalah sahabat saudara dan dia gak pernah bohong, dia gak pernah ingkar janji, percayalah kepada dia, yang mustahil akan menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil buat orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya gak kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan berani menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan disebut sahabatnya Allah. Mazmur 55 ayat yang ke-22, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Seberapa nempel kita sama Tuhan, seberapa melekat kita sama Tuhan, seberapa terkoneksi kita sama Tuhan, seberapa dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Itu juga diperlihatkan seberapa kita mempercayai Tuhan. Seberapa kita menaruh trust kita kepada Tuhan. Itu yang akan memperlihatkan nanti. Bagaimana kehidupan kita bisa mengalami mujizat yang sepertinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Pertanyaan saya yang terakhir. Sebelum kita tutup dalam doa. Kalau Tuhan buka akses buat kita hari ini untuk jadi sahabatnya. Mau gak saudara jadi sahabat Tuhan? Kalau Tuhan buka akses, saya mau jadi sahabat kalian. It's an open arm. Mau gak kita terima dia dan katakan, aku mau Tuhan menjadi sahabatmu. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan izinkan hati dan pikiran saudara merefleksikan firman ini. Jangan cepat-cepat saudara mau pergi. Karena sulit buat kita untuk bisa membangun sebuah hubungan kalau kita gak siapin waktu. Waktu kita cuma sedikit memang. Tapi di akhir dari khotbah ini, saya mau kita membuat sebuah komitmen. Seberapa mau saya jadi sahabatnya Tuhan. Dia sudah buka pintunya. Dia sudah buka aksesnya. Dia sudah buka untuk kita jadi follower dan dia akan follow kita juga. Terbuka. Mau gak kita masuk ke dalam undangan itu? Menjadi sahabatnya Allah. Sementara saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara. Renungkan ini, buat sebuah komitmen dalam hati saudara. Sehingga akan tolong kita nyanyikan satu pujian yang udah lama banget gak dinyanyiin. Sahabatku, Yes. Kaulah
Yesus, Engkau sahabat, Engkau Raja. Benteng hidupku sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu Terima kasih. di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, Thank you, Lord. di setiap langkahku ku memuji-Mu. Sementara kita tenang sebentar saja, ada waktu buat kita merefleksikan ini. Kalau ada di antara saudara pada siang hari ini, di tempat ini, di gereja ini, mendengar firman Tuhan ini dan berkata, saya sedang mencari ketenangan dalam hati saya. Dan siapa yang bisa memberikan itu? Undangan dari firman Tuhan pagi ini adalah buat saudara. Ada Yesus yang mau menjadi sahabat saudara. Ya, dia gak kelihatan memang, tapi firmannya ada. Dia gak kelihatan memang, tapi rohnya ada. Dia gak kelihatan memang, tapi dia bisa merangkul saudara dan menyentuh hati dan roh saudara saat ini juga. Dimanapun saudara duduk saat ini, sementara semua boleh tundukkan kepala dan tutup mata saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku perlu sahabat ilahi yang bisa memuaskan hati dan roh saya. Yang rasanya kering banget, rasanya kok susah, berat banget hidup ini. Karena roh saya lemah, karena jiwa saya kayaknya kok terkalahkan. Tapi saya mau ada sahabat yang menguatkan, sahabat yang mengangkat saya, yaitu Tuhan sendiri. Kalau saudara mau, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan rohnya ada di tengah-tengah kita. Kalau saudara mau itu, boleh gak saya undang saudara angkat tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau mengundang dia sebagai Tuhan saudara dan sebagai sahabat saudara yang masuk dalam hidup saudara dan mulai bergaul dengan dia mulai hari ini. Dan angkat tangan saudara, saya bisa melihat ada banyak tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih yang di atas juga balkon. Saya melihat, terima kasih saudara. Sementara saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau setiap orang yang lihat, setiap orang yang merindukan untuk menjadi sahabat-Mu. Dan mereka mengundang engkau saat ini. Masuklah dalam hidup mereka. Berkuasalah atas kehidupan mereka. Dan mulailah berkomunikasi dengan mereka. Bapak, ini doa hamba, doa kami semua. Tuhan, kami mau jadi sahabat-Mu. Kami mau menjadi sahabatnya Allah. Dan bergaul erat dengan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami pasti akan dikuatkan. Hidup kami pasti akan dipuaskan. Hidup kami pasti akan diberikan kelegaan. Dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kami gak akan pernah dikecewakan oleh sahabat abadi kami. Sahabat yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tidak akan pernah mengecewakan. Kami terima engkau sebagai Tuhan dan sekaligus sebagai sahabat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Banyak tangan yang sudah terangkat. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin bertanya kalau ada di antara saudara yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Sepertinya kok saudara kayaknya udah gak tahu lagi gimana caranya untuk bisa ketemu sama Tuhan. Saudara pernah ngalamin Tuhan di waktu-waktu yang begitu lama. Tapi hari ini sudah mendengar lagi firman. Dan saudara mau kembali kepada dia. Sekali lagi boleh gak angkat dua tangan saudara. Siapapun itu saudara, dimanapun saudara ada. Saudara mau kembali kepada Tuhan. Setelah sekian lama saudara sepertinya hilang dari Tuhan. Dan Tuhan sepertinya udah gak ada lagi. Tapi pagi ini sudah dengar firman ini. Dan saya lihat tangan saudara. Ya, saya lihat tangan saudara terangkat dua. Terima kasih buat kejujuran saudara. Bapak, aku juga berdoa buat setiap tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau sendiri akan kembali menyentuh mereka. Bangkitkan kembali roh mereka. Bangkitkan kembali cinta kepada Tuhan. Biar kecintaan itu akan membangun kembali kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan kami untuk bisa menjadi sahabatnya Allah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, sama-sama kita akan bangkit berdiri. Dan kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kami bersyukur pada Tuhan. Karena engkau baik. Karena engkau setia, tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Anugerah-Mu besar bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
tanda bahwa kita percaya kepada Dia dan mau jadikan Dia Tuhan dan sahabat. Kami bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bapak, terima kasih sekali buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami membangun hidup kami mulai hari ini untuk kembali menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi sahabatnya Allah. Dan kami percaya Engkau sudah buka pintu itu buat kami. Dan kami mau membangun hubungan itu dengan Tuhan dan semakin melekat dengan Engkau. Mulai hari ini sampai dengan seterusnya, berikan kelepasan, berikan kemerdekaan, berikan kemenangan lepas kemenangan. Dari hari-hari yang akan datang, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan bersyukur. Amin.